Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan atau hadis yang ke-16 setelah sebelumnya terkait tentang hadis Ummu Salamah dan juga Hudzaifah bin Yaman, yaitu larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, larangan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan yang semisal dengan itu termasuk juga tidak boleh menggunakan sendok, ya, piring, dan juga termasuk yang disebutkan oleh Syekh Muhsin Hafizahullah, yaitu tidak boleh memakai pulpen yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jam tangan yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiwa al-iham faqad tahur. Rawahu Muslim. Wa innal arba'ah ayyuma ihabin dubiwa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bangkai itu disamat, apabila kulit bangkai disamat, maka dia telah suci. Apabila kulit bangkai disamat, maka dia telah suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan di sisi imam yang keempat, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dikatakan ayyuma ihabin dubilah, kulit apa saja yang disamat maka hukumnya suci. Nah, dan disamat itu adalah proses pembersihan, apakah itu dengan menggunakan air, ya, dengan garam atau kapur atau yang lainnya, ya, seperti daun salam. Yang jelas samak itu adalah proses pembersihan. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan idza dubiral ihab, apabila kulit bangkai itu disamak, dan yang dimaksud dengan kulit bangkai di sini adalah makulul lahmi, sawa'an maitah atau ghairu maitah. Ya, yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah bangkai yang dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, ya. Maka ini yang dimaksud. Adapun kulit bangkai yang tidak dimakan dagingnya,
seperti binatang buas, maka itu tidak bisa suci dengan penyamakan. Tidak bisa suci dengan penyamakan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai bejana. Ya. Kenapa penulis rahimahullah membawakan ini dalam kitab Taharah? Ya. Kenapa beliau membawakan tentang kulit bangkai dalam pembahasan kitab Taharah? Alasannya karena yang namanya bejana itu kadang terbuat dari kulit. Ya. Kadang terbuat dari kulit. Nah, ketika bejana itu terbuat dari kulit bangkai yang dimakan dagingnya, kalau sudah disamak, maka itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Jadi misalnya, ya, kita mengambil kulit bangkai kambing. Ya, kalau kambingnya disembelihkan jelas. Ya, jelas. Adapun kalau misalnya kulit bangkai kambing, ya, lalu disamak, maka ini boleh dijadikan sebagai bejana untuk menyimpan air, ya, untuk menyimpan air, ya, dan air yang diletakkan di dalamnya itu boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi, demikian juga suci dan boleh untuk diminum, ya, boleh untuk diminum. Jadi dikatakan oleh Syekh Muslim Muhammad Al-Qasim Hafizahullah, ya, dikatakan idza dubiral ihabu faqad tahur fama wudi'a fihi min ma'in yatawadda fihi aw yaktasila fihi fa huwa tahur. Ya. Jadi kalau diletakkan air untuk ini dipakai berwudu atau air untuk dipakai mandi, maka itu suci. Wa ma wudi'a fihi min ma'in liyushraba kadzalika tahur. Demikian juga kalau diletakkan padanya air untuk diminum, maka itu juga suci. Wa tajuzu salatu aydan alaihi. Termasuk juga boleh dijadikan sebagai alas untuk salat. Jadi kalau dijadikan sebagai sejadah, ya, kulit bangkai tersebut setelah disamak, maka itu hukumnya boleh, ya, jadikan sebagai sejadah. Nah, kemudian hadis berikutnya, dan ini masih mirip dengan hadis yang ke-16. Kata beliau, an Salamah ibn al-Muhabbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di babu juludil maitati tuhuruha. Dari Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disamaknya kulit bangkai itu akan mensucikannya. Ya. Jadi disamaknya kulit bangkai, ya, kulit bangkai itu, ya, menjadi suci. Nah, maka ini, ya, sama dengan hadis yang sebelumnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya masih sama. Wa Maimunah radhiyallahu anha qalat. Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang mereka seret. Maksudnya ada bangkai kambing yang diseret oleh para sahabat. Nabi SAW menyaksikan hal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Seandainya kalian mengambilnya, ya, dan menyamaknya. Seandainya kalian
mengambil kulitnya. Ya, seandainya kalian mengambil kulitnya. Faqalu, maka mereka yaitu para sahabat berkata, innaha maitah, sungguhnya ini bangkai. Qala yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya itu bisa dibersihkan dengan air dan daun salam. Ya, ya, biji-bijian dari pohon salam. Ya, apa itu di arti? Al-farad. Ya, al-farad itu adalah ya yaitu qafnya di fathah dan juga ra-nya al-farad, yaitu hubbu syajaris salam. Ya, yaitu biji pohon salam. Ya, jadi bijinya ya, daun ya salam. Dan ini bisa juga yang lain, misalnya air campur kapur atau air campur garam. Ya, yang jelas ini adalah proses ya pembersihan kulit bangkai. Jadi kata Nabi SAW itu bisa dibersihkan ya dengan menggunakan air dan juga biji-bijian ya, atau dicampur dengan bijian dari pohon salam. Nah, dikatakan juga al-farad itu adalah waraq bagian salam, daun pohon salam, bisa juga daunnya ya. Nah, termasuk juga jadi dikatakan oleh Syekh bin Muhsin ya bin Muhammad Al-Qasim, al-qarad adalah waraq syajaris salam wa ghairuh. Ya, daun pohon salam dan selainnya. Ayu waraqin minasyajari aw ma fi ma'nahu mithlu sabun ya, wa ghairuhu yutahhiru jildal maitah. Jadi apa saja dari daun salam atau yang semakna dengan itu, termasuk juga sabun dan selainnya, itu bisa membersihkan kulit bangkai ya, bisa membersihkan kulit bangkai. Jadi ya sabun, kita gunakan sabun ya, setelah itu direndam ya, direndam dulu, digosok, setelah itu dikeringkan ya kulit tersebut, lalu ya digunakan atau dibuat sebagai bejana atau yang lainnya, termasuk karpet atau sejadah, itu tempat sholat. Maka ini semua adalah hal yang dibolehkan. Tapi sekali lagi, bangkainya itu adalah bangkai hewan yang halal dimakan ya, seperti kuda, sapi, kerbau ya, kambing ya, seperti yang biasa kita lihat kulit kerbau atau kulit sapi dijadikan sebagai ya, beduk ya. Nah, kalau misalnya kulit ular ya, ular tidak halal dimakan. Iya, karena hukumnya kita sudah pernah kasih kaidah bahwasanya ya hewan darat itu harus disembelih, ya, harus disembelih. Nah, di mana dia disembelih? Apanya? Tidak ada bedanya. Ya. Nah, wallahu taala alam. Ya, lagi pula itu menjijikkan. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, uhilla lakum at-thayyibat wa harrima 'alaikum al-khaba'ith. Dihalalkan yang baik-baik dan diharamkan yang menjijikkan ya, buruk. Nah, maka di tiga hadis ini terdapat ya faedah. Pertama ya, hadis Ibnu Abbas itu menunjukkan umum ya, menunjukkan umum. Dikatakan ayyuma dihabin dubillah,
ya kulit apa saja yang disamar. Nah, itu umum. Menunjukkan ya kulit apa saja. Tapi ya dikhususkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud itu adalah ya min hayawanin tahirin fil hayati au apa. Jadi ini umum. Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Abbas menyebutkan apakah hewan yang suci waktu hidup atau tidak, ya atau tidak. Nah, kemudian hadis ini dikhususkan oleh hadis Maimunah bahwasanya yang dimaksud dengan kulit bangkai itu adalah bangkai yang halal dimakan, ya bangkai yang halal dimakan. Nah, kemudian ya faedah yang lain, ya madama annal jilla pada tahura ba'da dabaq fa innahu yajuzu istimaluhu fil yabisat ya wal ma'i'at wa yajuzu lubsuhu wa firashuhu wa ghairu dhalika min al-istimalat. Jadi kulit apa saja yang sudah suci karena disamak maka boleh digunakan saat dia kering, ya boleh digunakan saat dia kering. Nah, boleh memakainya, boleh berbaring di atasnya, ya dan boleh untuk pemakaian apa saja, boleh untuk pemakaian apa saja. Jadi ya sekali lagi bahwa ya kalau dia sudah ya di apa namanya di sama ya maka sudah boleh digunakan, sudah boleh dimanfaatkan, ya wallahu ta'ala alam. Ini 3 hadis ya tapi mirip maknanya, ya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kata beliau wa Nabi Ta'ala bata al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab Apana kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fafsiluha wa kulu fiha tafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Ta'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri ahli kitab, Yahudi dan orang Nasrani. Apakah kalau fi aniyati, apakah kami boleh makan dari bejana mereka? Ya, maka boleh makan dari bejana mereka, dari piring mereka. Qala la ta'kulu fiha. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan dari illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak mendapati selainnya. Fangsiluha, maka cucilah bejana tersebut, wa kulu fiha, dan makanlah di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran, ya. Di antaranya, ya, sabda Nabi SAW atau pertanyaan sahabat tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri ahli kitab. Hadal hadithu, ya, atau yadullu ala hadal hadith, ya yadullu al-hadith ala annahu yajuzu baqa'ul muslim fi diyaril kuffar lil maslahati diniyah. Ya. Hadis ini menunjukkan akan bolehnya tinggal di negeri orang kafir kalau ada maslahat agama.
Ya, kalau ada maslahat agama. Abu Tha'labah radhiyallahu anhu ya, baqiya huna li ta'limi wal Islam. Karena itu di sini Abu Tha'labah radhiyallahu anhu tinggal di sana ya untuk mengajari mereka Islam. Ya, untuk mengajari mereka Islam. Ya. Wa ma naha an-nabiy alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Dan juga Nabi tidak memerintahkannya untuk berpindah ke negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena di sana ada maslahat. Ya. Sehingga faida kana hunaka maslahatun fi baqa'il muslim. Ya, aw darurah fa yajuzu lahu al-baqa'u fi diyar musyrikin. Ya. Maka ya, kalau memang di sana ada maslahat ketika tinggal ya, atau seorang muslim tinggal di sana ya, atau dalam kondisi darurat, maka boleh ya, seperti berdakwah ya, maka itu boleh ya, sebagaimana Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, demikian juga ya Mu'adz bin Jabal ya diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman. Ibnu Mas'ud diutus ke Kufa ya, dan selainnya. Maka ini menunjukkan boleh tinggal di sana ya, selama ada maslahat. Ya. Kemudian di sini dikatakan apana kullu fi aniyatihi, apa kami boleh makan dari bejana mereka? Hada yadullu ala hirsi sahabat radhiyallahu anhum fi isabatil haqq wa ittiba'i sunnah. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mencocoki kebenaran dan mengikuti sunnah. Ya, dan mengikuti sunnah. Fa'anta wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Ya, bertanya kepada Nabi SAW, maka ini menunjukkan ya bagaimana semangat mereka untuk mencocoki kebenaran. Dan di sini juga terdapat ya pelajaran yadullu aydan ala anna al-muslima alaihi an yas'ala an ahkamil Islam. Ya. Seorang muslim juga itu hendaknya bertanya tentang hukum Islam. Kalau dia tidak mengetahui, dia bertanya. Ya, fahaulai as-sahabatu yaktumuna min kharijil Madinah yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti sahabat ini dia datang dari luar Madinah. Mereka datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yadullu aidan ala hubbi sahabati radhiyallahu anhum lil ilm. Dan ini juga menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap ilmu. Terhadap ilmu. Ya. Wa yadullu aidan ala wara'is sahabah wa khawfihim min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan akan kehati-hatian para sahabat. Ya. Dan rasa takut mereka ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat hati-hati. Iya. Mereka sangat hati-hati. Nah, jadi dikatakan bahwasanya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, maka beliau mengatakan, la ta'kulu fi, jangan makan di dalam bejana mereka atau piring mereka. Ya. Jadi beliau melarang. Setelah itu beliau memperkecualikan. Ya. Di awalnya beliau melarang, setelah itu beliau perkecualikan.
illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak mendapati yang lain. Ya, kalau tidak mendapati yang lain, maka ya boleh. Fa in wajadtum ghairaha la tastakhdimuna aniyatal musyrikin. Kalau kalian mendapati, ya, kalau kalian mendapati selainnya, maka jangan gunakan bejana orang-orang musyrik. Ya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah ya ambil yang lain. Ambil yang ada yang lain. Tapi kalau tidak ada, maka apa yang dilakukan? Ya, faksiluha, cuci. Ya, cuci. Setelah itu gunakan. Ya, setelah itu gunakan. Nah, maka ini ya apa namanya? Ya, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Kemudian, ya, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu 'anil akli fi awani ahli kitab wa hum al-yahud wa nasara. Ya. Larangan makan dan minum dari bejana ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Apa kira-kira sebabnya? Apa hikmahnya? Ya, karena mereka tidak menjaga dirinya dari najis. Ya. Sehingga apa? Ya. Bahkan warubbama wada'u fiha khamran aw lahma khinzir. Atau bahkan boleh jadi dia simpan khamar di bejananya, atau dari babi misalnya. Ya. Boleh dia tuh ijtinab awal ini. Ya. Sehingga kehati-hatian, sikap kehati-hatian adalah dijauhi. Ya, tidak makan dan minum melalui ya atau pada bejana mereka. Iya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya ada keluarga, ya, yang kitab, ya, maka ini ya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jangan makan dari bejana. Kalau terpaksa, ya, maka ambil kemudian dicuci, setelah itu baru makan. Nah, atau minum. Yang kedua, awani musyrikin awlal, atau awani musyrikin wa awani kufar awla bil man. Bejana orang musyrik dan orang kafir selain dari ahlul kitab, itu lebih dilarang lagi. Ya. Kenapa? Dari karena ahlul kitab aqrabu minhum ilal haq. Karena ahlul kitab itu sebenarnya lebih dekat pada kebenaran. Ya. Kenapa? Walahum ta'alim samawiyah. Karena sebenarnya mereka punya kitab. Ya. Mereka punya petunjuk yang diturunkan. Amma baqiyatul kuffar qaum ab'adu minal kitab. Dari at-ta'alim al-adiyat. Qaum aqrabu minhum ila najasa. Ada pun selain dari ahlul kitab, orang kafir, orang musyrik, paganisme dan selainnya, ya, maka mereka ya pasti lebih jauh daripada ahlul kitab, ya, daripada ahlul kitab. Mereka tak punya kitab. Kalau ada kitabnya dari buatan mereka saja. Ya, ini ahlul kitab yang benar, punya kitab dari langit, turunkan kepada mereka. Ya, tapi Nabi tetap mengatakan jangan. Ya, tapi selain mereka, itu lebih dekat pada najis. Artinya mereka lebih tidak perhatian terhadap ya kebersihan najis. Ya, mereka makan yang bernajis. Ya, setelah itu tidak dibersihkan. Kalau tak dibersihkan enggak, ya sesuai dengan petunjuk syariat. Nah, kemudian yang ketiga dari
Dari faedah hadis ini, ya, yaitu idza najal muslimu ila isti'malil aniyati walam yajid illa aniyatul kufar falau isti'maluha ba'da ghusliha liyahsula lahu yaqin min taharatiha. Kalau seorang muslim butuh untuk menggunakan bejana, ya, dan dia tidak mendapati kecuali bejana orang kafir, ya, kecuali bejana orang kafir, maka boleh dia memakainya ba'da ghusliha, setelah dia cuci. Ya, setelah cuci. Ini kriterianya. Ya, memakan di warung-warung misalnya, di warung-warung, ya, bukan seorang muslim, darurat dari yang lain, ya, seperti ini, ya, kirimnya cuci. Nah, kalau yang di sini hidangannya halal, ya, juga dicuci. Kalau yang dihidangkan haram, tetap tidak boleh, ya, tetap tidak dibolehkan. Nah, kenapa dicuci? Ya, dia sudah yakin supaya yakin akan bersih, ya, supaya yakin akan sucinya. Kalau ya tadi tak yakin, tapi masih ada, ya, bekas-bekasnya, ya, tidak minyaknya misalnya, ya. Nah, ini dihindari, ya, terus dijauhi oleh seorang muslim, ya. Lalu memakan sebenarnya makan banyak warung dari kaum muslimin, ya, ya, hendaknya kita, ya, makan selain membantu mereka dari sisi ekonomi mereka, ya, dan ini adalah hal yang sangat bagus, ya, bantu saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat ibahatu tabadulul manafi' wal masalih minal kufar. Bolehnya, ya, tukar menukar manfaat dan maslahat dengan orang kafir, ya. Nah, karena hadza ma huwa illa mujarrad muamalah, ya. Karena yang seperti ini hanya semata muamalah saja. Ini boleh tukar menukar manfaat, ya. Nah, ini hanya muamalah, ya. Ya, misalnya bertetangga atau mungkin kerabat, ya. Laisa ma'aha, ya, mailu qalbi, ya, ilaihim wala rukun ila iqadihim. Jadi tidak ada kecondongan hati, ya, kepada mereka. Ada kecondongan hati kepada mereka, ya. Yang dilarang kalau ada kecondongan cintaan, ya, atau yang lainnya. Adapun kalau hanya sekadar, ya, apa, jual beli, oh, ya, berutang, memberi piutang, ya, atau menggadai, ya, seperti Nabi SAW, beliau menggadai baju besi ini pada seorang Yahudi, ya. Ini menunjukkan boleh, ya, selama masih hidup boleh, ya, bermuamalah. Tapi kalau dalam masalah agama, masalah akidah, ini tidak dibolehkan, ya, ini tidak dibolehkan, ya, kalau dalam masalah, ya, agama, ya, tidak dibolehkan. Termasuk juga kalau misalnya dia sudah meninggal dan meninggal di atas kuburan, maka tidak boleh, pertama, tidak boleh dihadiri jenazahnya, ya, tidak boleh kita mengurus jenazahnya, dan tidak boleh mengikuti jenazahnya.
kalau meninggal di atas kekufurannya, ya, meninggal di atas kekufurannya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Ya. Tapi kalau masih hidup dan sakit, boleh dijenguk. Ya, boleh dijenguk. Ya, dakwainya. Nabi SAW menjenguk pamannya Abu Talib yang dia dakwai. Ya, Nabi SAW menjenguk seorang pemuda Yahudi. Ya, didakwai. Nah, alhamdulillah masuk Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh menjenguk. Ya, orang sakit dari kalangan orang-orang kafir dalam rangka mendakwainya, mengajaknya masuk ke dalam Islam. Tapi kalau meninggal dan meninggal di atas kekufurannya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Nah, kemudian ya, samahatu asyariati wa yusruha, keindahan dan kemudahan syariat. Dari kanal wajib ala insani al-ibtiadu ala mawatin ar-raibah. Ya. Nah, itu bisa dilihat ya, bahwasanya wajib bagi seorang menjauhi perkara-perkara atau tempat-tempat yang meragukan. Dari tempat-tempat yang meragukan. Ya, dan ini berdasarkan hadis ta'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Ya. Kan seorang muslim hendaknya menjauhi ya perkara-perkara yang meragukan dirinya, ya, perkara-perkara yang meragukan dirinya. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat akan haramnya akan najisnya khamar. Ya, dari hadis ini sebagian ya ulama berpendapat akan ya najisnya khamar. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi, orang Nasara minum khamar. Nah, jadi mereka letakkan simpan di ya gelas-gelas mereka, ya di bejana-bejana mereka, ya. Nah, maka ini dijadikan oleh sebagian ulama yang menyatakan ya bahwa khamar itu najis. Ini salah satu dalil. Salah satu dalil. Walaupun nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang hal tersebut, ya, di dalam masalah yang menghilangkan najis, ya, insya Allah di situ akan ya dibahas salah satunya yaitu ya tentang khamar yang dijadikan cuka. Nanti akan dibahas di sana. Apakah khamar itu najis atau bukan? Karena memang ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya khamar, ya, tentang najisnya khamar, ya, apakah najis atau suci, ya. Insyaallah kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ini ya bisa kita kaji untuk sementara kesempatan sore hari ini. Mudah ada manfaatnya. Yang benarnya kita adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah maka dari kesalahan dari diri saya dan ya saya minta maaf pada sore hari ini tidak ada ya sedikit ya keperluan. Ya, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.